Shalom saudara, saat ini saya rindu untuk berbagi berkat kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim, dan hari ini dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 firman-Nya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah saudara, Paulus menulis bagian ayat ini sebagai bagian dari pembelaannya terhadap pelayanannya dan untuk meneguhkan jemaat Korintus dalam kebenaran. Mengapa? Karena di jemaat Korintus ada orang-orang yang menentang Paulus dan menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Mereka mencoba mengangkat hikmat manusia, filsafat duniawi, dan ajaran sesat yang bisa menjauhkan jemaat dari Tuhan. Karena itu Paulus ingin menghancurkan pemikiran yang salah ini agar jemaat tetap berpegang pada kebenaran. Paulus ingin jemaat sadar bahwa pertempuran iman bukan sekedar pertarungan fisik atau perdebatan dengan manusia, tetapi terjadi di dalam pikiran dan hati. Banyak orang terjebak dalam kesombongan intelektual, ketakutan, atau kebingungan sehingga sulit menerima firman Tuhan. Kesombongan intelektual terjadi ketika seseorang terlalu mengandalkan akal dan pengetahuannya sendiri sehingga menolak kebenaran Tuhan. Merasa ilmu pengetahuan sudah cukup, merasa lebih pintar dari firman Tuhan, tidak mau menerima nasihat firman. Ketakutan juga bisa menjadi penghalang dalam mengenal Tuhan. Orang bisa saja ragu akan janji Tuhan dan bahkan kehilangan iman. Seperti takut kehilangan pekerjaan sehingga tidak percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan. Takut menghadapi masa depan, bahwa banyak orang stres dan cemas berlebihan tentang hidupnya. Takut ditolak karena iman kepada Kristus. Ada orang yang tidak berani menunjukkan imannya. Kebingungan muncul ketika seseorang tidak tahu arah hidupnya dan tidak memiliki pegangan yang kuat dalam firman Tuhan. Bingung menentukan tujuan hidup, bingung dengan berbagai ajaran yang bertentangan, bingung ketika menghadapi masalah besar. Nah saudara, Paulus menegaskan bahwa pikiran yang salah harus dihancurkan dan ditaklukkan kepada Kristus. Paulus tidak hanya ingin menghancurkan pemikiran yang salah, tetapi juga ingin agar jemaat belajar mengendalikan pikiran mereka dan membawanya dalam ketaatan penuh kepada Kristus. Ia ingin mereka berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, bukan dipengaruhi oleh dunia. Sebab itu Paulus mengajarkan bahwa pikiran adalah medan peperangan rohani. Ia menulis ayat ini untuk supaya mereka dapat melawan ajaran yang menyesatkan di jemaat Korintus. Ini menunjukkan bahwa peperangan iman terjadi dalam pikiran manusia dan mendorong jemaat untuk tunduk dan taat sepenuhnya kepada Kristus. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh dunia, tetapi tundukkan setiap pikiran kita kepada Kristus agar hidup kita selalu dalam kebenaran Tuhan. Apa yang menguasai pikiran kita, itulah yang akan menguasai hidup kita. Jika pikiran kita dikuasai oleh kebenaran Tuhan, maka langkah kita akan menuju kehidupan yang penuh berkat. Tetapi jika dipenuhi oleh kebohongan dunia, kita bisa tersesat dan bahkan jatuh. Tuhan menolong kita. Amin.